Di sini yaitu Wuling REV, DFSK nggak mau kalah karena mereka akan meluncurkan ini dalam waktu dekat, mungkin dalam setahun ke depan gitu ya. Dan konon ini akan lebih murah dibandingkan Wuling REV. Penasaran? Yes, lebih murah 100 jutaan bahkan dibandingkan Wuling REV gitu ya. Dengan range yang lebih jauh dibandingkan Wuling REV yang standar range. So kayak apa sih mobil listrik dari DFSK yang lumayan unik dan quirky ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start! Yuk! Nah, Tojangis, bila kalian gak kalah sama DFSK Mini EV, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno itu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner pelampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo spesial Tutnats 17 karena terbukti sempurna. Gajah info kualitas diterti dan good promo yang cerah. Eksterior tampil konvensional dan minimalis, jauh lebih sederhana dibanding Wuling REV yang futuristik, namun tetap ada detail unik berupa kotak-kotak di luar dan dalamnya. Nah, Tojangis, DFSK Mini EV tahun 2022. Memang nama finalnya nanti bukan Mini EV mungkin ya, ini kan unit masih impor juga gitu. Konon katanya, mobil ini nanti bakal di CKD dengan harga yang sangat terjangkau banget. 100 juta lebih murah konon dibandingkan Wuling REV. Jadi kepala satu gitu ya, sangat menarik. Dan di zaman sekarang di mana orang-orang tuh lagi berlomba-lomba ke arah elektrifikasi, selama ini kan salah satu faktor yang bikin orang nggak bisa beli mobil listrik adalah harganya. Harganya rata-rata masih di atas 500 miliar semua. Hyundai Ioniq 5, Nissan Leaf, Tesla Model 3 semuanya pun masih belum bisa dibilang terjangkau. Wuling sudah mendobrak dengan REV yang harganya 300 jutaan rupiah. Kalian bisa tonton, kita udah pernah review juga sebelah sini. Nah, menyusul adalah yang satu ini, iya, dari DFSK atau dari Sokon gitu ya. Ini konon katanya harganya kepala satu, jadi 100 jutaan untuk varian entry levelnya. Kayak apa sih si DFSK Mini EV ini? Sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasanya. Desainnya itu benar-benar bertolak belakang banget dengan Wuling REV yang serba membulat dan futuristis. Untuk DFSK Mini EV ini, itu desainnya lebih ke arah konservatif, lebih ke kotak-kotak gitu ya. Dan memang itu bukan hal yang buruk, jadi memberikan perbedaan yang signifikan di antara kedua EV tersebut. Kalau kalian kurang serk sama desain Mini EV ya Wuling yang sangat-sangat futuristik dan nyeleneh banget, ini mungkin bisa lebih masuk ke banyak taste orang-orang yang lebih suka hal yang konvensional. Dari atas, antena model short pole kayak gini ya cukup normal lah ya, nggak masalah gitu. Dan di atas ini pun dia tidak ada integrated terus spoiler. Kacanya juga tidak ada defogger, sama Wuling REV kan seperti itu. Tapi at least sudah ada third black stop lamp LED di bagian atas sini. Kemudian dari bagian badge-nya pun sudah berbeda ya. Dia nggak pakai badge dari DFSK yang kayak lumba-lumba shuriken itu. Dia pakai badge tersendiri yang bentuknya tuh kayak titik-titik polka dot kayak gini, tapi ini tuh kayak nge-symbolize huruf E gitu ya, mirip seperti huruf E karena kan memang ini E untuk electric seperti itu. Nah, ini juga di bawahnya ada something Mini EV dan ada something lagi di bagian somethingnya, something banget karena gue juga nggak bisa baca, ini masih sandi rumput semua. Tapi konon nanti pas mobil ini di CKD, ya ini bakal di CKD nanti katanya, dia bakal dapat nama yang lebih proper antara Candy atau Minyu gitu ya, Mini Unyu gitu ya, konon dengar-dengar mungkin gitu, seperti itu. Dan lucunya di badge Mini EV ini ada warna biru-birunya, lagi-lagi elektrifikasi, birunya biru Lahnas. Lumayan menarik. Nah, ke bawahnya bumpernya walaupun secara bentuk dia agak squarish mengotak, tapi diberi aksen besar model trapesium di bagian bawah sini.
yang warna piano black. Jadi tidak terkesan polos dan sudah terkesan lumayan niat desainnya. Dengan ada safety-nya berupa 2 titik parking sensor yang sewarna body dan flash. Jadi udah rapi, dan juga ada kamera mundur di bagian bawah sebelah sininya. Perlampuan, nah ini juga ya, ini memang dia masih bohlam semua, jadi tidak semodis Wuling EV yang sudah pakai LED. Dan ini pun desainnya lagi-lagi model kayak jajar genjang kayak gini aja gitu. Tapi dalamnya sih cukup kompleks, ada aksen Y-nya di bagian sini sehingga bohlamnya tuh nggak terlalu kelihatan. Lampu senja lampu rem di bagian sini, lampu sein di bagian samping sini juga bohlam. Lampu mundur ada di bagian tengah bumper bawah sini. Kalau dilihat bagian proporsi samping, memang seperti tipikal mobil-mobil listrik microcar dari China, yang dia desainnya tuh tall box, jadi tinggi banget supaya ruangan dalamnya gede, karena memang bodinya tuh cukup kecil. Bodinya panjangnya, ini nggak nyampe 3 meter, jadi memang benar-benar kecil banget. Dia di bawah K-car bahkan ukurannya gitu ya. Termasuk, ini belum final color, nanti konon untuk versi yang finalnya, ini bakal dibuat two-tone, dan atap-atasnya bakal dibikin warna putih. Menurut gue lucu banget sih. Desainnya tuh bener-bener sangat-sangat pastel banget gitu ya. Jadi cocok buat para wanita bahkan mobil ini gitu. Door handle sudah model grip type di bagian sini, sewarna body, jadi udah oke banget. Walaupun dia belum ada akses keyless entry, karena kuncinya masih kunci flip key biasa. Bahkan dia belum engine start stop button. Nah, ke bawah, dia memang tidak ada side body molding, tapi bagian samping body itu dihias dengan kayak ada desain panel yang mencolok seperti ini gitu ya. Ini ada tarikan garis yang sangat tajam banget dari bagian lampu, set langsung ke bagian bawah sini, sehingga bagian sampingnya tidak terkesan terlalu polos. Kemudian spion, ini juga berwarna hitam glossy seperti ini, lagi-lagi kontras banget, apalagi nanti kalau roofnya putih bakal terlihat lebih lucu. Spionnya pun dia sudah electric adjustment, walaupun belum electric retract, jadi lipatnya masih model penyet seperti ini aja. Tapi enaknya, karena dia narrow, walaupun kalian ada di sisi driver, kalian pengen lipat spion yang di sisi passenger, itu bisa digapai dengan mudah dari dalam. Jadi menurut gue itu nggak masalah. Lampu seinnya tidak di spion, dia masih di fender kotak seperti ini aja. Oke, lanjut bahas kaki-kaki dari si DFSK Mini EV. Nah, ini sebenarnya dari spesifikasinya itu cukup mengejutkan. Kenapa? Karena secara data gitu ya, secara angka, ini tuh mirip banget, atau bahkan bisa dibilang ketiplek sama dengan Wuling Air EV. Kenapa? Karena memang di China sana, platform mobil seperti ini itu dia tuh kayak semacam third party gitu ya. Jadi bisa dipakai oleh beberapa company, tinggal bikin body, bikin interior aja gitu ya. Bahkan konon, kaki-kakinya pun cukup serupa gitu. Jadi ya seperti itulah, kalian ngerti lah ya gimana cara China bekerja gitu. Nah ini sendiri, peleknya, desainnya memang dari luar udah lumayan unyu, karena kayak yang gue bilang dia kan serba kotak-kotak gitu ya, beda seperti Wuling Air EV. Peleknya pun demikian, ini sama, jadi dia sebenarnya tuh masih stylish, masih pelek kaleng, tapi ditutup dengan dok yang desainnya tuh kayak serba mengotak-ngotak seperti ini. Ada logo barunya juga di bagian tengah sini, dan dia two-tone polish, jadi cukup lucu gitu ya. Ringnya 12 inci, jadi mirip sama pelak-pelak Karimun gitu, sebenarnya nggak kecil-kecil amat, walaupun memang untuk standar zaman sekarang tuh kecil banget. Dan dia dibalut ban yang sama juga dengan Wuling Air EV, yaitu Green Max Eco Touring EV Special dengan ukuran 145/70 R12. Pengereman depan cakram, belakang tromol, itu sama seperti Wuling Air EV tapi yang tipe standar range gitu ya, belakangnya masih tromol, tapi tentunya sebagai mobil listrik dia pun udah punya teknologi seperti regen gitu-gitu, jadi udah cukup oke lah buat dalam kota. Konvensionalitas desain pun berlanjut ke bagian fascia depan dari si DFSK Mini EV ini. Kalau kalian meninjau Wuling Air EV, itu kan desainnya tuh kayak Daft Punk banget kan, kayak futuristik dengan horizontal LED yang sangat-sangat nyentrik gitu. Ini dia tampil jauh lebih minimalis, lebih sederhana. Tapi bagusnya kalau kalian tipe orang yang konvensional, yang gak suka desain yang aneh-aneh, nyeleneh, dan eye-catching di jalan, ini pasti terlihat jauh lebih appealing gitu ya. Tinggal kalian seleranya seperti apa aja. Nah ini, di bagian atas ini kap mesin bisa dibuka loh. Ntar kita buka pas kita startup gitu ya. Grillnya tentunya ini tidak bolong, jadi dia hanya full black panel glossy seperti ini. Tapi motif kotak-kotak pun berlanjut, karena di bagian atas ini tuh ada aksen yang lagi-lagi kotak-kotak yang berlanjut ke bagian interior juga. Ntar kita bahas interiornya. Nah, di depan sini ada logo baru, dan tentunya ini pun double sebagai charging port ya. Jadi seperti Wuling Air EV juga, dia charging portnya ada di bagian depan. Tinggal kalian tekan aja di bagian sini, seperti itu. Dia akan terbuka, dan di sini kalian bisa langsung menge-charge mobilnya. Charging kitnya itu ada di bagian bagasi, namun tentunya pasti nanti ada paket-paket charging juga, mungkin dapat wall charger atau gimana. Kita juga belum berani ngomong mengenai
kecepatan chargingnya atau range-nya, tapi konon range-nya sendiri itu ada di tengah-tengah antara Wuling Air EV yang standar dengan Wuling Air EV yang long, jadi sekitar 200 kilometeran lah, 200 kilometer lebih mungkin gitu ya, jadi udah oke banget. Ini juga bumpernya senada dengan bumper yang di belakang, walaupun desainnya cukup sederhana, tapi dia diberikan aksen black glossy yang model trapesium kayak gini, sehingga dia tampil lebih ada aksennya gitu ya, tidak terlalu polos. Masuk ke bagian headlights. Ini again bukan final spec gitu ya, jadi headlights-nya tuh masih yang tipe bawah kayak gini. Nanti konon tuh ada dua tipe, ada tipe yang entry level yang 100 jutaan, dan ada tipe yang lebih atasnya lagi. Untungnya tipenya yang atas nanti itu headlampnya tidak seperti ini, dia udah lebih modern dengan DRL garis model lazy eyes dan sudah proyektor. Tapi untuk tipe bawah nanti akan seperti ini, dia modelnya kristal multi reflektor, masih halogen biasa, lampu senja, lampu main beam dan high beam jadi satu di bagian sini dengan lampu sen di bagian bawah sini gitu ya. Jadi cukup sederhana, walaupun headlampnya kita suka ini ada aksen kayak panahnya gitu. Jadi desainnya tidak terlalu polos-polos amat lah. Dan secara overall, desain dari si DWSK Mini EV ini menurut gua memang jauh lebih konvensional, jauh lebih minimalis gitu ya. Tapi sebagai sebuah urban transport dan sebagai calon mobil listrik yang beneran mobil termurah di Indonesia, sepertinya patut banget kalian pertimbangkan. Dan kita nggak sabar banget nungguin pas dia launching resminya nanti, karena ini produk yang sangat menarik.